wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Heni Ratnasari dari Universitas PGRI Islam Pari, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 20.322.0041. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sesajen tradisi kuda kepang di Rasi Desa Wonokerto, Lubuk Linggau. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan videonya bersama. Desa Wonokerto yang terletak di Kecamatan Tugomulyo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai daerah penghasil batu bata dan memiliki spot mancing yang populer di Bendungan Barat. Selain itu, desa ini juga memiliki daya tarik wisata kuliner dengan angkringan kopi yang menawarkan pemandangan alam persawahan dan latar belakang pemandangan matahari terbenam di balik Bukit Botak. Sesajen kuda kepang adalah rangkaian persembahan atau ubon rampe perlengkapan yang digunakan dalam pertunjukan kesenian kuda kepang, jarang kepang atau kuda lumping yang memiliki makna simbolis dan biasanya diletakkan di tempat pertunjukan sebelum atau selama pertunjukan berlangsung. Sesajen ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan roh halus yang diyakini menjaga kesenian tersebut, serta sebagian syarat untuk meminta kelancaran dan keselamatan dalam pertunjukan. Isi sesajen dapat bervariasi tergantung pada daerah dan kepercayaan setempat. Namun beberapa komponen umum yang sering ditemukan antara lain makanan, nasi tumpeng, ayam panggang, telur jenang, bubur manis, ketupat, lemper, dan lainnya. Minuman, kopi manis, kopi pahit, teh manis, dan air kembang. Bunga setaman, berbagai jenis bunga. Alat, dupa, kelapa muda, alat rias untuk penari, dan lainnya. Uang, biasanya berupa uang logam atau uang kertas. Bagi masyarakat yang menjalankan tradisi ini, sesajen bukan sekedar rangkaian benda mati, tetapi memiliki makna spiritual. Dalam sesajen dianggap sebagai jembatan komunikasi antara dunia manusia dan dunia spiritual, serta simbol penghormatan dan pemohonan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun sesajen memiliki makna simbol yang penting dalam tradisi kuda kepang, beberapa pandangan agama menganggap sebagai perbuatan syirik yang menyekutukan Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan sesajenan diperlukan dengan kebijakan dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menurut penjelasan informal dalam sejarah kebudayaan Jawa, kuda lumping atau juga disebut dengan kuda kepang, jarang kepang, jatilan, dan ebeng merupakan salah satu seni pertunjukan masyarakat Jawa. Asal-usulnya, menurut cerita rakyat Jawa, kesenian kuda kepang merupakan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Versi cerita lainnya menyebutkan bahwa kesenian kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patra yang dibentuk Sunan Kalijaga melawan penjajahan Belanda. Cerita lain menyebutkan bahwa kesenian kuda lumping ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Ketiga versi cerita rakyat ini berkaitan erat dengan perang rakyat Jawa yang menentang penjajahan Belanda di masa Mataram Islam tersebut. Kalau boleh tahu, Bapak di kuda kepang bagian Endang. ketua. Endang. Tendang, ya. Sebagai ketua. Ya. Kalau boleh tahu, sejarah kuda kepang itu dimulai di daerah ini, maksudnya sejarah kuda kepang di daerah ini mulainya kapan? Udah Lama tahun 78 ya. Oh, ya. Iya.
apakah ada cerita atau legenda tertentu yang melatar belakangi munculnya kuda kepang di daerah? Apa ya? Munculnya maksudnya piye, Mbak? Kayak latar belakang munculnya kuda kepang di daerah. Awal mula dari kuda kepang di sini tuh menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Apa mungkin dari keturunan Bapak atau Keturunan. Maksudnya. Apakah Bapak tahu bagaimana kuda kepang bisa sampai ke daerah ini? dari keturunan? Dulu kan ada orang dari Jawa, banyak bahasa apa? Bajawi. Kalau ngomongnya lah, ate, lamo. Maka di balik gerakan tarik kuda kepang, Kayak dari kuda kepang itu kan banyak gerak-gerakan. Mungkin ada kayak misalnya ada tarian ini tuh ada makna tertentu, ada pesan tertentu, itu ada enggak, Pak? Tidak ada. Berarti kayak mungkin dia nari itu cuma sekedar nari be. Nah kayak terus mungkin pas dia ada kayak apa? Bukan. Iya. Nah itu kan kadang ada yang besar dan itu mungkin ada artinya enggak, Pak? Barongan. Kalau di sini barongan. Makna dari barongan itu apa, Pak? Maknanya artinya Iya, apa cuma sekedar itu bay tradisi bay atau cuma hiasan? apakah ada pesan moral atau nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan melalui pertunjukan kuda kepang? Tujuan dari kuda kepang itu ya, Pak? Maksudnya untuk apa? Apa untuk menyampaikan pesan ke nenek moyang atau apa? Atau cuma hiburan bay? cuma hiburan lah. Berarti tidak ada itu ya nilai-nilai spiritual mungkin kan? Nah mungkin kalau yang sampai mabuk itu gimana? Kesurupan itu kan sampai kesurupan. Nah itu ngapa bisa kesurupan, Pak? Nah itu udah tertentu kesenian memang adonian, Mbak. Emang kesurupan Asli. Iya. Kalau sini kan Banyumas. Maksudnya kayak ngapa dia bisa sampai kesurupan gitu? Ada alasannya? Apa cuma kayak sekedar misalnya ada nenek moyang merasuki dia, habis itu dia kesurupan deh? Atau mungkin ada alasan nenek moyang itu bisa bikin dia kesurupan tuh dati ya berarti? nggak ada. Alasannya itu apa Pak biasanya? Pakai leluhur ya. Pesan dari leluhur Pak. Iya. Jadi itu tuh Bu agak ditaruh di mana Bu? Apa ada Meja. tempat-tempat? Oh di meja. Iya. Ditaruh di tempat tertentu, nggak harus disimpan nian itu? Enggak. Nggak ya? Enggak ya di meja tempat jalan itu lah. Terus yang nyiapin sesajen tuh ada ngirim-ngirim doa ada Bu? Enggak ada. Dati ya cuma kayak nyiapin itu sudah Iya. gitu ya Bu. Jo, nasi, Terus? nasi goreng, terus apa? Wasin, Asin ikan teri goreng. ikan teri goreng itu nah, teri goreng, Banyak. sambal hijau, Kembang. kembang, udang asem, terus jawuk ya, jawuk, terus kopi, teh, udah cuma itu baik. Cuma itu Bebe. Iya. Ngerekam suaranya. Ada ini ikan asin, ikan teri, itu ada tempe goreng, ada bawang, ada asam Jawa itu, itu ada ini apa pisang raja nangka, itu ada ini lagi apa ini bikin saja kue, ini gawe kopi manis kopi pahit ya. Nah itu teh manis teh pahit, terus pisang raja, terus apa cabang, tempe goreng, wasin goreng, teri goreng, terus apa kembang, apa bawang ya,
misalnya mau manis kue terus ada pisang terus ada yang hujan ini khusus saja kabeh terus kue dan ada yang nunggon apa kerak kering dikasih air pakai gigi kan kasih air panas guys ini cuma sajen kue cukup untuk air ya lain-lain enggak ada Bulan Kuda Kepang sini di daerah sini nggak ada lagi. Di sini adanya ada di markas. Tapi di markas itu belum ada yang belum main gitu. Kalau lanjutan lain itu yang main jadi sini lah yang ada main. Mana? Gerakan Kuda Kepang itu bahasanya jogetnya kan itu joget eleng-eleng terus barongan terus joget ngadep apa jogetan sidung Cina terus joget sidang jambe terus apa joget potar buka turun keren buka ngais itu kan itu yang semua itu kan udah ada kalau kan kalau yang lainnya itu udah itu kan udah ada lagi Ada pesan moral atau yang tertentu yang disampaikan nggak ada ya. Biasanya Kuda Kepang dilakukan untuk acara apa? Itu untuk acara sunatan acara nikah acara maksudnya ini apa seruan kalau tanggapan itu kan itu banyak kan itu kalau ada acara itu Video ini menjelaskan tentang isi sesajen dari Kuda Kepang Bekasari yang diketuai oleh Bapak Yatno dari Desa Ewonokerto. Isi sesajen adalah kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, ikan asin, ikan teri, tempe goreng, asam jawa, pisang raja, kembang atau bunga. Kemunculan Kuda Kepang di daerah Merasi tidak ada lagi, adanya hanya pemain biasa yang masih ada di daerah marga. Tarian Kuda Kepang: 1. Joget elang-elang, 2. Joget barongan, 3. Joget impul Cina, 4. Joget Sultan Jambi, 5. Joget cepot-cepotan. Kuda Kepang sering dipakai untuk acara 1. Sunatan atau khitanan, 2. Pernikahan, 3. Suruhan. Kuda Kepang datang di daerah Merasi dari keturunan dan datangnya Kuda Kepang itu dibawa oleh orang Jawa-Jawi pada saat dahulu kala. Makna dari Kuda Kepang hanya sekadar hiburan. Biasanya sesajen Kuda Kepang ditaruh di atas meja di depan orang yang akan bermain Kuda Kepang.